Di sini saya akan sedikit, bukan sedikit ya, lebih tepatnya menjelaskan soal UTS saya dan juga jawabannya. Nah, berikut kita masuk ke soal pertama, yaitu menganalisis produk sejenis berbasis AI, menganalisis performance, environment, sensor, dan juga uh, apa? Uh, pokoknya kita menganalisis PS-nya ya. Nah, yang pertama itu kita ada Ray-Ban Meta Smart Glasses. Karena di sini fokus saya ke kacamata pintar ya. Ini punya kewenangan Meta, yaitu kacamata hasil kolaborasi Meta dan Ray-Ban ini berfokus pada asisten suara AI, perekaman media, dan desain klasik yang modis dilengkapi dengan kamera ultrawide 12 megapiksel, penyimpanan 32 GB, konektivitas Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5,3. Baterainya itu mampu bertahan hingga 4 jam penggunaan aktif, dan kacamata ini memiliki sertifikasi tahan percikan air. Secara performa, kinerjanya ini mampu merekam video 1080p, mengambil foto berkualitas tinggi, hingga merespon perintah suara Meta AI secara real time dan memutar musik dengan volume 70 desibel ya. Environment ini dia itu di penggunaan harian dalam dan luar ruangan, kondisi pencahayaan yang variasi dan aktivitas sosial. Aktuatornya sendiri dia menggunakan dua speaker open ear custom pada gagang kacamata atau untuk output serta lampu LED indikator untuk menandakan proses perekaman. Nah, sensornya sendiri dia menggunakan sensor kamera 12 megapiksel untuk input visual serta custom 5 mic array, 2 di lengan kiri, 2 di lengan kanan di dekat hidung untuk menangkap suara dengan jernih. Nah, selanjutnya kita masuk ke punya X-Real R2 Ultra, yang dimana produk ini berfokus pada pengalaman augmented reality dan komputasi spasial untuk produktivitas serta hiburan. Menampilkan FOV 52 derajat hingga kecerahan hingga 50 nits, dan refresh rate hingga 120 Hz. Kacamata ini dibalut di bingkai titanium dengan berat 80 gram dan mendukung koneksi kabel USB-C untuk mendorong ke berbagai perangkat. Nah, untuk performance sendiri, kinerjanya menyediakan pelacakan spasial 60 DOF, Degrees of Freedom, memproyeksikan layar virtual 3D hingga setara 385 inci, dan merender antar muka AR tanpa jeda yang signifikan. Nah, untuk environment sendiri itu idealnya ada di ruangan kerja 3D, penggunaan dalam ruangan, kantor, rumah, dan interaksi dengan aplikasi dan komputasi spasial. Menggunakan panel Sony Micro OLED dan juga untuk proyeksi visual ada dua speaker stereo bawaan untuk aktuatornya. Sementara untuk sensornya sendiri, dia ada dua kamera pelacak lingkungan 3D untuk depth mesh dan juga plane detection, serta dua mikrofon untuk input audio. Nah, kita masuk ke punyanya Solos Airgo 3. Kacamata ini dengan fitur premium dan integrasi chat GPT untuk terjemahan bahasa secara live. Memiliki baterai yang mampu bertahan 10 jam untuk streaming musik atau 7 jam panggilan telepon. Mendukung konektivitas Bluetooth 5,2, pengisian daya tipe C dan bingkai modular, dan lensanya bisa diganti, termasuk lensa anti UV dan photochromic. Performanya sendiri menerjemahkan percakapan multibahasa secara akurat melalui aplikasi pendamping, menyaring blue light, dan menyediakan audio musik yang stabil. Environment sendiri percakapan tatap muka, aktivitas luar ruangan, dan penggunaan harian. Aktuatornya sendiri menggunakan speaker audio direksional pada gagang kacamata. Sensornya menggunakan mikrofon ganda untuk menangkap suara dan pengguna dan lawan bicara, serta sensor untuk kapasitif pada gagang untuk kontrol navigasi. Untuk yang keempat, kita ada Event Realities G1, kacamata yang menyusung konsep minimalis digital dengan layar HUD heads-up display, monokromatik untuk menampilkan informasi tanpa mengganggu pandangan, menggunakan material paduan magnesium dan titanium, layarnya beresolusi 640 x 200, refresh rate 200 Hz, dan kecerahan tinggi 1000 nits. Baterai kacamata berkapasitas 160 mAh, sementara casingnya sendiri ada 2000 mAh. Performance-nya menampilkan teks teleprompter, navigasi arah, dan notifikasi pesan singkat secara efisien, tanpa membuat mata cepat lelah. Environment sendiri berkendara memberikan presentasi sebagai teleprompter dan aktivitas ruangan dengan paparan cahaya matahari langsung. Aktuatornya sendiri menggunakan proyektor micro LED hijau dengan teknologi optik waveguide terintegrasi, menggunakan dua mikrofon untuk perintah suara dan sensor cahaya ambient untuk fitur kontrol kecerahan otomatis. Nah, yang terakhir ada Brilliant Labs Frame, di mana kacamata ini dirancang untuk pengembangan sifatnya open source. Dengan fokus mengintegrasikan agent AI generatif melalui sistem suara NOA, memiliki lensa tipis 60 mm layar OLED, warna 640x400, ditenagai oleh prosesor Alif B1, Cortex 55 dan NPU dengan baterai bawaan bertahan hingga 14 jam berkat modul pengisi daya tambahan. Performa kinerjanya ini memproses permintaan AI generatif secara cepat, gabungan on-device dan komputasi awan, serta mengidentifikasi objek visual yang dilihat pengguna. Environment sendiri eksplorasi dunia nyata, ruang belajar, dan lingkungan yang membutuhkan identifikasi objek fisik. Aktuatornya menggunakan panel warna micro LED dan dua speaker kondusi tulang berukuran ultra kompak. Sensornya sendiri dilengkapi sensor optik kamera 720 pixel, ultra rendah daya 2, mikrofon dengan pendeteksi aktivitas audio, IMU 6 sumbu dengan deteksi ketukan, dan e-kompas 3 sumbu. Nah, mungkin ini saja untuk soal pertama. Nah, kita akan lanjut ke soal kedua.
Nah, soal keduanya ini kita membahas tentang peta jalan dari kampus ITPLN eh, menuju punya saya itu adalah Plaza Plaza Indonesia ya, yang ada di dekat Bundaran HI dan juga Grand Indonesia. Nah, di sini kita memilih moda transportasi jalannya. Pemilihan moda transportasi di sini saya menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta yang ada di Jakarta. Makanya saya bilang layanan Mikrotrans Jakli 50 yang ini masih terintegrasi dengan Transjakarta ya secara tidak langsung. Kemudian kita menggunakan bus Rapid Transit BRT dengan layanan seperti khususnya manfaatkan layanan koridor 3, koridor Monas dan koridor 1, Blok M Kota. Nah, perjalanan ini dimulai dari lingkar luar Jakarta Barat, yang dimana itu ada daerah Duri Kosambi, kampus ITPLN. Kemudian kita bisa naik Jak 50 untuk menuju ke halte Rawabuaya. Nah, dari situ kita akan menyusuri lintasan khusus busway di sepanjang jalan Dan Mogot yang cukup padat di kawasan Simpang Grogol. Penumpang itu dihadapkan pada titik percabangan rute yang krusial. Perjalanan harus dilanjutkan menuju melalui Jalan Tomang Raya atau Harmoni sebelum akhirnya menyusuri Jalan MH Tamrin dengan akhiri perjalanan di halte Bundaran HI Astra yang terintegrasi langsung dengan Plaza Indonesia. Nah, ini ada gambar mapnya. Di sini kita bisa lihat di sini. Di sini adalah Institut Teknologi PLN Jakarta Barat. Di sini ada jalur biru. Ini sudah peta yang sudah diberikan oleh Google sendiri yang sudah ada rute jalannya. Di sini ada Jak 50, kemudian daerah kuning ini adalah koridor 3, Monas Kalideres, dan yang terakhir sini ada biru ini yang merah ini adalah Blok M Kota. Nah, pemodelan diagram tree-nya itu struktur node-nya itu, dimana root node itu ada di kampus ITPLN sebagai titik nol, leaf node-nya itu ada di Plaza Indonesia, Bundaran HI sebagai titik akhir penyelesaian, panjang jarak tempuh real antar halte direpresentasikan dalam satuan kilometer, nilai heuristiknya sebuah estimasi matematis mengenai daya tarik suatu halte dalam makalah ini. Heuristik ditentukan berdasarkan banyaknya rute bus yang yang singgah di halte tersebut. Semakin banyak bus yang tersedia seperti di halte transit utama, maka semakin kecil nilai H-nya yang dihasilkan. Yang berarti halte tersebut menguntungkan untuk dijadikan titik transit demi mengurangi waktu tunggu penumpang. Nah, di sini ada gambar grafnya ya yang sudah saya buat dengan program Python yang akan saya jelaskan di bawah nanti. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini starting point-nya ada di kampus kita ITPLN, kemudian arah ke Rawabuaya, baru terakhir diakhiri di Plaza Indonesia. Dengan titik persimpangan ada di bagian atas di halte Juanda karena halte Harmoni sudah nggak beroperasi lagi. Kemudian kita ada di lebih tepatnya sudah tidak dilewati lagi. Kemudian ada di sini halte ini Monas. Nah, perhitungan manual menggunakan algoritma Astar di mana di sini FN atau total biaya bobot evaluasi sama dengan JN biaya aktual yang sudah dihabiskan untuk bergerak dari titik awal hingga simpul N ditambah HN atau nilai heuristiknya yang biaya perkiraan lah lebih tepatnya. Nah, parameternya sendiri itu data simulasi itu kampus ITPLN itu kan ada di start. Jarak kumulatifnya 0 km, nilai heuristiknya 10. Halte Rawabuaya jaraknya 2 km, nilai heuristiknya 5. Halte Grogol 1 total jarak 9 km, nilai heuristiknya 2,5. Halte Transit Monas nilai kumulatifnya 13,0 km, nilai heuristiknya 1,0. Halte Transit Juanda jarak kumulatifnya 12,5 km, nilai heuristiknya 0,8. Bundaran HI jarak kumulatifnya 15 km, nilai heuristiknya 0,0 karena sudah tiba di tujuan ya. Nah, tahap inisiasinya itu kita dari TPLN Rawabuaya itu sistem itu mulai bergerak dari akar pohon menuju halte BRT pertama. Biaya evaluasinya adalah 2,5 ditambah 5,0 sama 7,5. Kemudian dari titik percabangan utama yang di Grogol itu ada 9,0 ditambah 2,5 sama 11,5. Nah, di sini ada tahap bercabangnya ya. Dimana kalau kita melewati halte Monas, itu sama dengan 9,0 ditambah 4,0 ditambah 1,0 sama dengan 14,0. Saat mencapai nilai goal Monas, dari Monas itu sama dengan 13,0 ditambah 2,0 ditambah 0,0 sama dengan 15,0 yang hasilnya jadi 15. Nah, evaluasi opsi B melalui halte Juanda itu 9,0 ditambah 3,5 ditambah 0,8 sama dengan 13,3. Tapi di titik akhir sama dengan 12,5 ditambah 3,0 tambah 0,0 sama dengan 15,5. Nah, sehingga hasil akhirnya bisa kita lihat bahwa halte Monas ini walaupun ya nilai heuristiknya lebih besar, tapi setelah perhitungan dia lebih menguntungkan dibandingkan halte Juanda. Karena walaupun dari segi nilai jarak halte Monas ini lebih dekat dan lebih cepat sampainya daripada halte Juanda itu sendiri. Nah, di sini kita ada penjelasan program yang dimana di sini saya menggunakan beberapa library yaitu NetworkX.
Matplotlib, PyPlot, dan Fonk Animation untuk memberikan animasi. Dan untuk networks ini digunakan struktur data ya berupa graf ya. Kemudian ada heap untuk membuat priority, antrean prioritas. Nah, untuk mendefinisikan peta dan koordinat itu, kita ada nodes data, yang mana tuh simpul nodenya merepresentasikan halte, setiap data halte menyimpan inisial nilai n. Kemudian posisi koordinat di kanvas pos atau nilai heuristiknya itu dengan h dalam kurung n merupakan estimasi daya tarik sebuah halte. Kemudian juga ada edge-nya, garis penghubung. Lalu logika intinya itu di astarnya itu Fn sama dengan Gn ditambah H dalam kurung N. Nah, itu kan tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, di sini apa namanya? Cara kerja kodenya sendiri itu titik awalnya dimasukkan ke dalam open set. Selama masih ada titik antrean yang mengambil titik nilai Fn terkecil, current heap current sama dengan heap q ditambah heap pop open set 1. Jika titik tersebut adalah target, maka program merekonstruksi jalur mundur menggunakan dictionary came from dan untuk mengalihkannya. Nah, jika bukan target, mengecek semua halte tetangganya. Jika lewat halte saat ini jaraknya lebih dekat daripada catatan sebelumnya, maka program memperbarui jalurnya dan memasukkan tetangga tersebut ke antrean evaluasi selanjutnya. Nah, untuk setup visual scene network X dan matplotlib-nya, ini bagian code fix-nya, plt, subplot, hingga nx draw ini murni tujuan visual doang ya, nggak lebih. Kemudian kita bisa membuat kanvas grafik, tema gelap, kemudian menambahkan simpul garis, halte nilai H ke dalam graf visual, sampai ke mesin animasi di mana menggunakan Func Animation dan update. Di sini saya itu menggunakan Func Animation, perintah yang menggabungkan graf dan fungsi update menunda waktu 80 ms menjadi animasi untuk utuh di jendela pop-up terpisah. Nah, itu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dan simulasi perhitungan menggambarkan rute ASTAR, kita itu dapat memecahkan masalah rute transportasi. Umum algoritma ASTAR merupakan metode pencarian cerdas. Nah, berdasarkan perhitungannya sendiri, rute paling efisien dari kampus ITPN menuju Plaza Indonesia itu adalah Mikrotrans Jak 50 ke menuju halte Rawabuaya, dilanjutkan dengan rute Transjakarta menuju Transit Monas yaitu koridor 3, berpindah ke rute menuju halte Bundaran HI yaitu koridor 1. Meskipun halte alternatif seperti Harmoni atau Juanda memiliki nilai heuristik yang lebih kecil atau menarik, algoritma ASTAR ini menyeimbangkan daya tarik tersebut dengan jarak tempuh real. Nah, sistem secara rasional menghindari rute yang memutar menetapkan rute via Monas sebagai jalur final karena menghasilkan total biaya Fn terendah yaitu 15,0. Secara keseluruhan, baik dalam bentuk perangkat keras otonom maupun algoritma perangkat lunak, AI terbukti memberikan solusi yang rasional dan efisien untuk memecahkan permasalahan mobilitas maupun aktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.